Jumpa kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita akan menyelami satu fenomena yang mengundang banyak tanya. Saat Wakil Presiden Gibran dihina dalam sebuah pertunjukan stand-up komedi. Apakah ini sengaja atau tidak? Entahlah. Tapi yang pasti kata-kata itu telah menyakiti sebagian orang, bahkan masyarakat luas. Di balik gelak tawa, ada luka yang mungkin tak terlihat. Di balik lelucon, ada pertanyaan besar, di mana batas antara humor dan penghinaan? Apakah ini adab anak bangsa? Mengapa kelucuan harus sampai menghina orang lain? Dan yang paling penting, adakah ajaran dari orang-orang bijak yang bisa menuntun kita? Mari kita renungkan bersama. Bayangkan sebuah panggung, lampu sorot menyinari satu orang dengan mikrofon. Penonton menanti kelucuan, lalu sang komedian melontarkan canda yang menyuguhkan figur publik. Tak sekedar mengkritik, tapi melampaui batas rasa hormat. Sasaran kali ini adalah Wakil Presiden Mas Gibran. Reaksi penonton beragam. Ada yang tertawa, ada yang diam, ada yang merekam dan membagikannya ke media sosial. Dalam sekejap, video itu viral. Bagi sebagian orang itu hanya hiburan, tapi bagi yang lain itu adalah pelecehan terhadap jabatan negara, terhadap martabat seseorang yang dipilih. Pertanyaannya, apakah karena dilakukan di atas panggung komedi segala sesuatu jadi boleh? Mari kita mundur sejenak. Stand up komedi sebagai seni sejatinya adalah medium kritik sosial. Di banyak negara, komedian sering menjadi suara yang menyoroti ketidakadilan, kebijakan kontroversial, atau paradoks dalam kebijakan politik. Tapi selalu ada garis tipis antara menertawakan kekuasaan dan menghina pribadi. Ketika lelucon tak lagi menyentuh kebijakan atau tindakan publik, tapi bergeser ke tubuh, latar belakang keluarga, atau hal-hal di luar konteks kepemimpinan, saat itulah kita mungkin telah melangkah terlalu jauh. Bukankah kelucuan sejati justru lahir dari kecerdasan, bukan dari cercaan? Lalu, bagaimana dengan adab? Sebagai anak bangsa, kita mewarisi nilai-nilai luhur, kesantunan, hormat kepada pemimpin, dan kebijaksanaan dalam bersikap. Bukan berarti pemimpin kebal dari kritik, tapi kritik yang santun, yang membangun, berbeda jauh dengan hinaan yang merendahkan. Pernah seorang filsuf Yunani kuno, Sokrates, berkata, "Berbicaralah sedemikian rupa sehingga orang lain senang mendengarkan." Bukan berbicaralah sedemikian rupa sehingga orang lain tertawa, tapi hati mereka terluka. Mengapa kita sering tertawa dengan menghina orang lain? Mungkin karena dalam budaya populer saat ini, sensasi lebih dihargai daripada substansi. Atau karena kita terbiasa melihat figur publik sebagai objek, bukan subjek yang punya perasaan. Padahal di balik seragam dan jabatan, ada manusia yang punya harga diri. Konfusius, guru bijak dari Tiongkok, mengingatkan, "Hormatilah orang lain jika kamu ingin dihormati." Bayangkan jika setiap orang bebas menghina tanpa batas, apa yang tersisa dari peradaban kita? Lalu, apa kata orang-orang bijak? Mahatma Gandhi pernah menegaskan,
Kebebasan berbicara bukanlah lisensi untuk menyakiti. Buya Hamka, ulama dan sastrawan Indonesia, menulis kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah cermin jiwa. Jika jiwa itu bersih, kata-katanya akan membangun. Dan dalam tradisi Jawa ada prinsip ngono ya ngono, nanging ojo ngono. Boleh saja berbuat sesuatu, tapi jangan berlebihan. Artinya, boleh bercanda, tapi jangan sampai menghancurkan harga diri orang lain. Kembali ke persoalan kita, ketika Wakil Presiden Mas Gibran menjadi sasaran, ini bukan hanya tentang dia sebagai pribadi, tapi tentang bagaimana kita sebagai bangsa memperlakukan pemimpin kita. Jika kita mengizinkan penghinaan sebagai hiburan, apa bedanya kita dengan masyarakat yang kehilangan respek terhadap otoritas? Tapi di sisi lain, jika kita menuntut pemimpin kebal dari segala kritik, bukankah itu juga berbahaya? Jawabannya mungkin ada di tengah. Kritik yang santun, humor yang cerdas, dan penghormatan yang tulus. Dan sekarang, harapan terbesar kita, semoga Mas Gibran menanggapinya dengan bijaksana dan dewasa. Sejarah dunia mencatat pemimpin-pemimpin besar yang justru merespon penghinaan dengan ketenangan. Nelson Mandela, misalnya, pernah dihina secara rasial, tapi dia memilih jalan dialog dan pengampunan. Kebijaksanaan seseorang pemimpin justru teruji saat dia dihina. Apakah dia akan marah? Apakah dia akan membalas? Atau dia akan mengangkat isu ini ke tingkat yang lebih tinggi, mengajak publik berefleksi tentang budaya menghina? Jika Mas Gibran memilih jalan bijak, merespons dengan dingin, tidak tersulut emosi, bahkan mungkin menjadikannya pelajaran tentang pentingnya etika publik, maka dia justru akan mendapat penghormatan lebih besar. Akhirnya, humor adalah anugerah, tawa adalah penyembuh. Tapi ketika humor menjadi pisau yang melukai, ketika tawa dibangun dari air mata orang lain, saat itulah kita kehilangan kemanusiaan kita. Mari kita menjadi penonton yang cerdas, komedian yang bertanggung jawab, dan warga negara yang santun. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas menghina, tapi bangsa yang mampu menertawakan diri sendiri tanpa merendahkan orang lain. Kita berharap ke depan panggung hiburan kita tidak lagi membutuhkan korban untuk ditertawakan. Kita berharap kelucuan akhir dari kecerdasan mengamati hidup bukan dari keberanian menghina. Dan kita berharap untuk Wakil Presiden Mas Gibran, respon yang diberikan bukanlah balasan, melainkan sebuah pelajaran berharga bagi kita semua tentang arti kedewasaan sejati. Mendengar dengan telinga, merespon dengan pikiran, dan bertindak dengan hati. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menjaga tawanya agar tetap menyatukan, bukan melukai. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berpikir dan merasakan bersama. Untuk Anda di rumah, Anda di perjalanan, atau dimanapun, mari kita rawat kata-kata kita. Mari kita jaga marwah kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam santun dan tetap bijak.